Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi. Bertemu lagi dengan Pak Agung. Hari ini kita belajar tematik ya nak. Ya, hari ini kita belajar tematik melalui video pembelajaran dari Pak Agung ya nak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat tentunya untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, seperti biasa kita awali pembelajaran dengan berdoa ya nak. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan tentunya kemudahan untuk memahami pelajaran kita pada hari ini. Kita membaca doa belajar ya nak. Diangkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, setelah berdoa seperti biasa kita bernyanyi dulu ya. Pak Agung mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Ayo Belajar. Check it out. Iya, hormat guru seperti orang tua. Oke, Pak Agung cek semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke, sudah siap belajar hari ini? Baik, kita sama-sama buka bukunya ya. Dipersiapkan, jangan lupa tempat duduknya. Jangan sampai terganggu sama adiknya ya. Dan perhatikan pembahasan sampai selesai agar kalian bisa memahami secara lengkap ya pelajaran yang akan Pak Agung sampaikan hari ini. Baik anak-anak semuanya, silakan dibuka bukunya halaman 28. Pembelajaran kelima. Iya, hari ini kita belajar tentang rumah sehat ya. Apa sih ciri-ciri rumah sehat itu? Ya, kita sama-sama baca ya. Halaman 28, penjelasan dan dalam percakapan yang berjudul Rumah Sehat. Ino dan Ayah sedang bercakap-cakap. Ayah, apakah rumah sehat itu? Rumah sehat itu adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan. Apakah rumah sehat kita termasuk rumah sehat ya? Tentu saja, rumah kita termasuk rumah sehat. Apa ciri-ciri rumah sehat, Ayah? Ciri-ciri rumah sehat itu pertama, dia memiliki jendela dan ventilasi. Yang kedua, memiliki sumber air yang bersih. Yang ketiga, tidak ada sampah dan kotoran. Yang keempat, memiliki bak sampah sementara. Yang kelima, saluran airnya tidak mampat. Dan yang keenam, halaman rumahnya ditumbuhi tanaman. Itu adalah ciri-ciri rumah sehat. Kalian sekarang sudah tahu dong, ciri-ciri rumah sehat ada 6. Apakah rumah kalian memenuhi syarat-syarat rumah sehat? Coba, apakah rumah kalian ada jendela dan ventilasinya? Nah, apakah ada sumber air yang bersih? Ada. Apakah ada sampah dan kotoran di rumah kalian? Iya, nggak ada ya. Apakah kalian memiliki tong sampah sendiri dalam rumah? Oke. Apakah saluran air di depan rumah kalian atau di kamar mandi itu tidak mampat? Ya, yang terakhir, apakah rumah kalian ada tanamannya atau ada pot? Nah, coba dicek. Kalau ada yang tidak ada, salah satunya bisa kita upayakan ya nak untuk mengadakan itu agar rumah kita ya termasuk kriteria rumah yang sehat. Nah, sekarang perhatikan. Ciri-ciri rumah sehat salah satunya adalah memiliki jendela dan ventilasi. Ya, perhatikan. Pak Agung bacakan halaman 29 ya. Ciri-ciri rumah sehat itu harus dimiliki setiap rumah. Termasuk rumah kita. Ya. Nah, jika ciri-ciri tersebut yang 6 tadi itu tidak ada dalam rumah kita, maka rumah kita tidak baik untuk dihuni. Ya, salah satunya rumah sehat itu memiliki jendela dan ventilasi. Apa itu jendela, Pak Agung? Jendela itu adalah tempat untuk jalan masuknya sinar matahari. Ya coba rumah kita tembok semua, tidak ada jendelanya. Pasti gelap kan? Nah, maka kita membutuhkan jendela agar rumah kita terang ya, agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah kita. Selain itu, ya sinar matahari juga bisa membuat rumah kita menjadi lebih hangat. Ya, Nak. Ya, dan yang kedua, kita juga selain butuh jendela, kita juga butuh ventilasi. Apa itu ventilasi? Ya, ventilasi adalah jalan keluar dan masuknya udara. Ya misalnya di atas pintu kalian tuh biasanya ada lubang-lubang ya. Supaya apa? Supaya ada udara yang masuk dan keluar. Coba bayangkan tidak ada ventilasi udara dalam rumah kita. Rumah kita menjadi pengap ya. Udaranya tidak bisa keluar masuk seperti itu ya nak. Nah, diperhatikan. Coba kalian temukan mana ventilasi yang terdapat dalam rumah kalian. Coba dilihat.
Ya, coba lihat sekitar. Mana ventilasi rumah kalian? Tahu nggak? Ya, ada yang sudah menemukan. Mana jendela rumah kalian? Nah, dijaga baik-baik ya, dibersihkan ventilasi dan jendelanya secara rutin ya, Nak. Ini 6 ciri-ciri rumah sehat ya, kriteria rumah sehat tolong diingat-ingat ya, dihafalkan karena pasti akan keluar di ulangan. Sekali lagi Pak Agung ingatkan, ciri-ciri rumah sehat: 1. Memiliki jendela dan ventilasi. 2. Memiliki sumber air yang bersih. 3. Tidak ada sampah dan kotoran di dalamnya. 4. Memiliki bak sampah sementara. Yang kelima, saluran airnya tidak mampet. Dan yang terakhir, halaman rumahnya ada pot tanaman. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, silakan anak-anak buka halaman 30. Sudah? Nah, disiapkan pensilnya. Sekarang kita akan memberi tanda centang untuk ciri-ciri rumah yang sesuai dengan kriteria rumahmu. Ya, ingat. Lihat rumahmu, kalau sesuai kita centang. Tapi pertanyaan besarnya, apakah rumahmu termasuk kriteria rumah sehat atau belum? Ayo, kalau belum termasuk, coba kita usahakan dulu. Ya, kalau kotor kita bersihkan. Kalau belum ada tong sampah, kita sampaikan ke bunda, ke mama kita, "Mama, rumah kita belum ada tong sampahnya." Ya. Kalau air di kamar mandi atau di selokan kita mampet, ya kita buat rencana dengan keluarga kita membersihkannya kapan ya, secara rutin. Nah, sekarang kita beli centang. Ya, ciri-ciri rumah yang sesuai dengan rumah kita. Rumah kita sehat kan? Ya, yang pertama, kita siapkan pensilnya. Sampah berserakan di mana-mana. Apakah rumahmu terdapat sampah yang berserakan? Nah, tidak ya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita biarkan saja ya. Yang kedua, memiliki sumber air yang bersih. Apakah rumah kalian memiliki sumber air yang bersih? Ya, kalau iya kita checklist ya. Oke, Pak Agung bantu ya. Kita checklist bersama. Yang ketiga, halamannya luas. Apakah rumah kalian halaman depannya luas? Ya, halaman itu di luar ruangan di rumah ya, Nak. Ya, di depan rumah kalian. Kalau luas kita checklist, kalau tidak kita biarkan saja. Yang keempat, saluran airnya tidak mampet. Nah, coba kalian cek dulu, apakah got ya atau saluran air di depan rumah kalian, di kamar mandi itu berjalan dengan lancar atau mampet. Nah, kalau tidak mampet kita checklist. Yang kelima, bangunan rumah kita harus mewah dan megah. Apakah ini merupakan kriteria rumah sehat? Tidak harus ya, tidak harus mewah dan megah. Yang penting bersih, nyaman, dan iya betul, dan tenang untuk kita tinggali ya. Kalau kalian rumahnya memang megah dan mewah, ya bolehlah di checklist. Tapi kalau biasa-biasa saja dibiarkan ya. Oke, selanjutnya, memiliki bak sampah sementara. Coba, apakah rumah kalian ada tempat sampahnya? Coba dicek. Kalau ada, berarti kita checklist ya. Oke. Yang selanjutnya, halaman rumahnya ditumbuhi tanaman. Coba dicek depan rumah kalian. Apakah ada pohon atau ada pot yang kalian letakkan di halaman depan rumah kalian? Ya, kalau ada kita checklist ya. Oke, kita checklist. Yang terakhir, memiliki jendela dan ventilasi. Apakah kalian memiliki jendela dan ventilasi rumahnya? Ya, kalau ada kita checklist. Masih ingat jendela untuk apa? Ya, baru Pak Agung sampaikan tadi. Ya, untuk keluar masuknya sinar matahari agar rumah kita juga lebih hangat ya. Kalau ventilasi untuk apa fungsinya? Untuk masuk dan keluarnya udara ya, atau sirkulasi udara.
Jadi ingat-ingat ya fungsi jendela dan ventilasi. Selanjutnya bagian bawah kita juga akan berikan tanda centang ya untuk alat-alat kebersihan. Mana yang termasuk alat-alat kebersihan kita centang ya. Yang tidak termasuk kita biarkan saja. Oke? Oke. Yang pertama, ini apa ini? Ya, ini sapu lidi namanya ya yang pertama. Apakah sapu lidi termasuk alat-alat kebersihan? Betul, sapu lidi bisa kita gunakan ya untuk ya membersihkan atau menggibas-gibas kasur, membersihkan karpet ya. Seperti itu. Membersihkan halaman depan rumah ya, bisa. Yang kedua, setrika. Apakah setrika termasuk alat kebersihan? Apakah termasuk? Ya, bisa dibilang ini alat untuk merapikan ya, termasuk bisa untuk membersihkan ya. Kita checklist saja ya. Yang ketiga, apa ini? Ya, namanya kemoceng. Apa namanya? Kemoceng. Nah, ini apakah termasuk alat kebersihan? Ya, betul. Bisa kita gunakan untuk membersihkan meja yang berdebu ya, atau benda-benda di rumah kita yang berdebu. Kita bisa bersihkan menggunakan kemoceng. Kita checklist. Yang keempat, ini namanya apa? Yo, tahu nggak? Ini namanya sapu ijuk. Ya, biasa digunakan untuk menyapu lantai. Ya, pasti termasuk alat kebersihan. Selanjutnya, coba lihat apa ya ini ya? Ini kulkas. Apakah kulkas termasuk alat kebersihan? Ya, tidak termasuk. Kulkas tidak termasuk alat kebersihan. Ya, kita biarkan saja ya. Selanjutnya, ini apa namanya? Betul, ini namanya kursi atau bangku. Ya, apakah kursi bisa kita gunakan untuk membersihkan rumah kita? Tidak, ya. Kursi bukan termasuk alat-alat kebersihan. Ya, kita biarkan saja. Yang selanjutnya, ember. Apakah ember termasuk alat kebersihan? Betul. Ember termasuk alat kebersihan ya. Kalau kita ingin mengepel lantai, kita membutuhkan ember. Atau ini gambar apa? Bisa juga ini gambar tong sampah ya. Bisa juga ini gambar tong sampah. Tong sampah alat kebersihan juga? Ya. Ya, kita checklist. Terakhir, apa ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar untuk masak ya. Gambar spatula ya untuk masak ya. Kalau ini spatula untuk masak, maka bukan termasuk alat kebersihan. Tapi kalau ini gambar skop ya untuk menampung debu sementara, ya itu termasuk. Ya, kita biarkan saja ya. Oke, kita tahu ya beberapa alat kebersihan yang bisa kita gunakan untuk membersihkan rumah kita. Ya, ada sapu lidi, ada setrika, ada kemoceng, ada sapu ijuk, ada ember atau ada tempat sampah ya. Nah, sudah kalian checklist? Kalau sudah, lihat halaman 33. Ya, ada bacaan. Sebelum itu, perhatikan dulu bagian atas. Bagaimana sikapmu? Ingat baik-baik. Bersatu membersihkan lingkungan adalah sikap yang baik. Ya, dengan bersatu, pekerjaan membersihkan rumah menjadi ringan. Ya, jangan sendiri-sendiri. Bersatu, kita bersihkan bareng-bareng. Ayah misalnya membersihkan mobil, kita menyiram tanaman, ibu menyapu atau mencuci piring, adik menyapu lantai ya. Jadi masing-masing saling membantu. Ya, kalau saling membantu pekerjaan bisa menjadi ringan tidak? Ya, menjadi ringan. Persatuan harus ada dimanapun kita berada. Bila keluarga yang sedang membersihkan rumah, bila keluargamu sedang membersihkan rumah, apa sikapmu? Coba. Apakah diam saja? Atau membantu? Yang benar. Ya, kita bantu dong.
Ya, bunda kita sedang mencuci piring. Kemudian kita melihat lantai kita kotor. Lantai di rumah kita kotor. Kita bantu ambil sapu, kita sapu lantainya. Jangan diam saja. Ya. Kita lihat bunda kita sedang memasak, ya. Kemudian piring-piringnya ada yang kotor. Kita langsung itu cuci piring, bantu bunda kita untuk membersihkan rumah. Ya, kelas 2 ya, kalian sudah besar, ya. Harus belajar mandiri, harus belajar membantu orang tua di rumah. Ya, coba kalau kalian melihat adik kalian, kalian sedang membantu ibu kalian membersihkan rumah. Tapi adik kalian diam saja atau kakak kalian diam saja. Apa yang kalian lakukan? Ajak ya. Ya, ajak nggak? Ajak dong. Dek, yuk kita membantu ibu membersihkan rumah. Kakak atau abang, bantu dong ayah dan bunda membersihkan rumah. Misalnya, tolong kakak bantu menyapu lantai di halaman depan ya. Ya, jadi kita bekerja sama ya. Tidak hanya membantu, tetapi kita juga mengajak saudara kita, kakak dan adik kita untuk bersama-sama membersihkan rumah. Seperti itu. Ingat, kalau bersama-sama pekerjaan menjadi lebih ringan. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, ini masih berkaitan dengan kebersihan rumah kita. Sekarang perhatikan bacaan yang berjudul tugas membersihkan kamar. Oke, halaman 33 bagian bawah. Coba dengarkan dan simak. Kalian lihat bacaannya juga ya, Pak Agung akan bacakan. Tugas membersihkan kamar. Kita dapat membantu ibu dengan cara membersihkan kamar tidur sendiri. Tempat tidur dirapikan. Bantal dan selimut dijemur agar kuman yang menempel mati. Sarung bantal dan spray juga diganti secara teratur. Lantai kamar kita disapu dari debu. Nah, setelah disapu, lantai kamar kita dipel hingga bersih. Nah, itulah tugas kita membersihkan kamar tidur. Agar kamar yang bersih, agar kamar kita menjadi bersih. Karena kamar yang bersih dan rapi akan terasanya nyaman. Kita dapat belajar dengan tenang. Tidur pun menjadi nyenyak. Coba bayangkan, kamar kalian kotor. Banyak nyamuk nggak? Pasti banyak nyamuk. Kecoa, tikus, terus apa lagi? Semut. Mau kamar kalian banyak kecoa, tikus, semut? Mau? Kalau tidak mau, bantu ibu membersihkan kamar kalian, ya. Kenapa? Karena kalian sendiri juga yang akan tidur di kamar itu. Ya. Oke, mulai hari ini Pak Agung berpesan ya untuk semuanya ya, anak-anak Pak Agung yang Bapak sayangi, kelas 2 sudah besar ya, sudah belajar mandiri. Bantu bunda, bantu mama membersihkan kamar sendiri. Ya, cara-caranya sudah ada ya, sudah Pak Agung ajarkan. Bisa dengan menyapu lantai kamar, bisa dengan melipat selimut, ya, menjemur bantal dan selimut, apalagi bisa dengan mengepel juga. Ya, belajar ya. Mulai hari ini kalian harus belajar membersihkan kamar tidur sendiri, belajar membantu orang tua. Bisa dipahami anak? Oke, bisa dipahami. Setelah kalian menyimak, kita akan jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama. Disiapkan pensilnya, kita jawab soal bersama-sama. Nomor 1. Siapa yang bertugas membersihkan kamar tidur? Ya, kita ya, kita yang bertugas membersihkan kamar tidur. Nomor 2. Untuk apa kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan? Untuk apa? Ada yang tahu? Ya, agar kamar atau tempat tidur kita terasanya nyaman. Betul. Kita bisa belajar dengan tenang. Apalagi kita bisa tidur dengan nyenyak.
Nah, itu tujuan kenapa kita harus membersihkan kamar. Ya, ulang lagi. Untuk apa kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan? Agar kamar tidur kita terasa nyaman. Ya, agar kita juga dapat belajar dengan tenang, tidur pun menjadi nyenyak. Ada itu jawabannya di bagian bawah. Bacaan yang Pak Agung tadi bacakan. Nomor 3. Kenapa debu harus dibersihkan dari kamar? Ada yang tahu? Kenapa? Iya, betul. Ya, agar kamar kita menjadi bersih dong, menjadi bersih dan nyaman. Tidak menjadi sarang penyakit. Yang terakhir, bagaimana cara membunuh kuman pada bantal dan selimut? Ada yang tahu? Betul, dengan cara menjemurnya. Iya, ayo. Apakah bantal dan selimut di kamar kalian sudah pernah dijemur? Atau nggak pernah dijemur? Nah, ya itu ya ditulis jawabannya ya. Bagaimana cara membunuh kuman pada bantal dan selimut? Dengan cara bantal dan selimut dijemur agar kuman yang menempel mati. Oke, sudah? Kalau sudah, nah di sini ada halaman 35 ada bangun datar. Banyak sekali ya bangun-bangun datar. Ya, ini boleh kalian kerjakan ya. Untuk tugas hari ini silakan dikerjakan halaman 35. Nah, di sini ada beberapa bangun datar. Silakan ya, perintahnya adalah tebalkan sisinya dan tulis di bawahnya itu nama bangun datarnya apa. Kalian tebalkan pakai pensil sisi-sisinya ya, samping-sampingnya itu. Kemudian tulis nama bangun datarnya apa. Contoh ya, nomor 1. Pak Agung beri contoh ya. Nomor 1, kita tebalkan tepinya ya atau sisinya. Ya, kalian tebalkan menggunakan pensil ya. Ya, ini Pak Agung karena menggunakan mouse jadi kurang rapi ya. Ya, kalian sebisa mungkin yang rapi anak ya. Seperti ini. Lalu kalian tulis di bawahnya, ini nama bangun datarnya apa? Ada yang tahu? Ya, ini namanya persegi. Atau kotak ya. Persegi. Atau kotak. Silakan dikerjakan nomor 2 sampai nomor 15. Ada yang belum tahu nama-nama bangun datarnya? Ya, ini nama bangun datarnya apa? Ini nama bangun datarnya layang-layang. Ya, diingat-ingat. Nama bangun datarnya adalah layang-layang. Kalau yang ini, namanya apa? Trapesium. Nah, ini segitiga. Ini apa namanya? Belah ketupat. Nah, ini apa namanya? Jajar genjang. Nah, dihafalin ya nama-namanya ya. Oke. Selain halaman 35, silakan kalian kerjakan juga halaman 36. Ini tinggal kalian tulis. Ini bentuk bangunannya apa ya? Seperti apa? Wah, ini mirip 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, ini segi 6. Banyak sisinya ada berapa? Ini bentuk bangunannya ya. Bentuk bangunannya segi 6. Nah, banyak sisinya ada 6. Banyak sudutnya berapa? Masih ingat sudut itu yang mana? Ya, kalau sisi kan yang ini. Ya kan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini namanya sisi, ada 6. Banyak sudutnya. Nah, sudut tuh yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata ada 6 sudut juga. Kemudian banyak titik sudut. Nah, ini titik-titik sudut ini. Tek, 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 tek. Ya, sama-sama 6. Coba, banyak sudutnya ada berapa? 1, 2. Ini sudut 1. Sudut 2. Tek, tek, sudut 3. Tek, tek, sudut 4. Tek, tek, sudut 5. Tek, tek, sudut 6. Jadi banyak sudutnya ada 6. Titik sudutnya juga ada 6.
Coba Pak Agung bantu jawab ya nomor 2 supaya kalian tidak pusing ya. Nomor 2. Ini namanya bentuk bangunannya apa? Bangun datar apa ini? Ada yang tahu? Iya, pinter. Namanya belah ketupat. Pinter. Nama bentuk bangunannya adalah belah ketupat. Banyak sisinya ada berapa? Lihat. Sisi itu yang di pinggir-pinggirnya. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Banyak sudutnya. Ingat sudutnya itu seperti ini nih. Dari sini ke sini ke sini. Nah, ini sudut pertama. Dari sini ke sini, ini sudut kedua. Dari sini ke sini sudut ketiga. Dari sini ke sini sudut keempat. Ada 4 sudut ya? 4 juga. Dan ada berapa titik sudut? Nah, titik sudut itu yang pojok-pojoknya nih. Ini ke sini. Nah, ini ada pojoknya ini 1 titik sudut, 2 titik sudut, 3 titik sudut, 4 titik sudut. Ternyata titik sudutnya juga ada 4. Oke, silakan dilanjutkan. Halaman 27 yang di bagian depan sekali itu, pelajaran 5. Silakan kalian tulis ya dalam bentuk cerita sesuai dengan gambar yang kalian lihat di halaman 27. Lihat, ini gambarnya, gambar sedang apa ini? Ya, ada gambar ayah, Ino, dan adik, ada ibu, lagi ngapain? Coba kalian ceritakan ya, dalam bentuk naskah cerita ya. Ayah, misalnya keluarga Ino sedang membersihkan halaman rumah. Ayah lagi ngapain tuh? Ino apain, adik ngapain, bunda ngapain. Silakan ditulis ya, belajar menulis ya. Tulisannya yang rapih ya nak. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Sekali lagi tugasnya halaman 35, halaman 36, dan halaman 27. Ya, itu saja dari Pak Agung. Terima kasih banyak anak-anak semuanya. Ya, pesan Pak Agung tetap semangat belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa. Dan berbakti kepada ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Pak Agung akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. 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 Terima kasih.